Kabur dari Jadi masalah. lu pikir adalah sebuah sarana dan prasarana yang kita ciptakan untuk menciptakan. Mulai apa tadi nama podcast kita? FR Podcast. LPR Podcast. Ya, LPR Podcast. Apa nih? Hah? Ini apa? Lampu. Wih, stok banyak tuh. Tahu adek gua. Tahu mah gua. Enggak. dong. Yaudah, kembali lagi di LPR Podcast. Di episode berapa tadi? Episode berapa sih? Cek pakai HP lu. Gila dalam Gila, LPR Podcast di episode ke-17. Iya nggak sih? Jangan sotoy Enggak. nanti. Coba kita lihat. Nanti. Kita lihat dulu. Nggak ada situ mah di playlist aja, lihat jumlah playlist. Oh iya, Buka YouTube. tetap 13 14 Apaan 15, 13 tuh? Iya bener 16. Iya 16. Tiba bisa 13 dari mana tuh? Enggak, tadi gue 13 diem doang ngomongnya pelan-pelan. Enggak. 16, terakhir 16. Ada tulisannya di thumbnail. Iyalah, pasti gue selalu ada tulisan di LPR Podcast di episode 17, ya kan? Yang sebelum itu yang K-pop. 18 berarti. Oh iya udah, ini dulu 17. Nah, kali ini di episode 17 kita akan membahas sebuah tema Indonesia. bukan. Walaupun kita pengen sih di hire sama tema Indonesia kalau boleh. Jadi kita sebenarnya pengen klarifikasi ya guys. Kalian pasti penasaran kan siapa sosok di balik tema Indonesia Jangan. yang bisa meng-hire Andre Sule. Enggak usah Rige. proklaim gitu Rizko. anjing, lu masih miskin. Sebenarnya kita. Aduh. Gak mau gua. Tanggung jawab lu, nanti ada utang bayar dia. Utang apaan? Siapa tahu emang utang bayar Sule. Ntar kita yang Oh iya, ya. mintanya ke kita. Susah udah. Anda ngutang. Kalau tidak mampu masa sewa Sule. Gak bisa di hire tema udah ngeledek ini. Bangsat. Kalau masih miskin masa sewa Sule lah. Aduh. Aduh. Sewa aja KF gitu. Kayak berapa emang KF? Murah. Berapa sekali main? Satu mobil lah. Oh, satu mobil kayak tai banget lu belaga artis begini lu. Ya udah. Mobil betul tuh yang bisa dinaikin Ya, ya. mobil Tamiya ya yang coba. Iya. Oh, Mobil bukan? Iya, mobil. Ya udah. Ya udah, di podcast episode ke-17 kita akan membahas sebuah BMW lah minimal. iya entah. udah kelar tadi kan yang temanya yang episode 17 itu yaitu kabur dari masalah itu benar atau salah. Untuk kalian yang punya masalah, yang sedang berpikir untuk kabur dari masalah kalian, Nah, kita akan membahasnya mulai dari sekarang. Langsung. siap. Bukan, enggak kabur dari masalah. Jadi menurut kita ada apa ya? Ada menurut kita itu ada benar atau salah sih kalau kabur dari masalah itu. Nah, kita bahas dari sekarang. Yuk, Siap. dari Asisi lagi. Gak siap lagi ngulang lagi. Asisi lagi anjing. Iya, kabur dari masalah. Iya, benar atau salah tuh. Jadi tergantung sih kaburnya ya. Enggak tergantung dong. Dari Kasih gua dulu satu kasus. kabur dari masalah ini kan nggak selalu lingkungan keluarga kan, dari Enggak dong. banyak masalah, ya. Masalah itu kan terdiri dari banyak masalah. Iya, masalah dari di kantor, masalah di pertemanan, di kabur ya. Tapi kadang lucunya Indonesia itu suatu masalah yang kadang kalau lu ceritain ke orang, bagi orang tuh itu bukan masalah besar, tau gak lu? Sedangkan bagi lu itu masalah besar. Gimana ulang. Kayak misalkan gue cerita, Will. Ya udah lanjut. Will, Heeh. gue punya masalah nih. Heeh. Gimana pendapat lu? Oke, gua masih tahu dulu masalah lu dong. Kenapa lu kayak Tuh gitu? kan? Ngasih tahu. Contohnya gitu tuh. Enggak. Gua udah bilang gue ada masalah, tapi bagi dia itu nggak masalah. Ya karena gua nggak tahu masalah lu. Bagi lu itu masalah bukan? Ya masalah. Nah, Ya lu kasih tahu dulu masalah lu apa. Contoh ya, Ya, ulang. ya gampang aja lah Oh, ya. iya. Ini semisal kan. Kan gue dulu cerita sama lu nih SMA nih tentang yang itu. Semisalkan aja ya, kita ambil contoh kayak gitu ya. Will, gue ada masalah nih. Pilih si A atau si B nih, Will. Iya. Nah, terus lu anggap itu masalah atau bukan? Untuk gua bukan, nggak terlalu masalah Ah, besar iya. bagi gua. Pasti orang anggapnya kalau misalkan gue yang dihadapkan pada pilihan A atau si B, kan pasti kayak mikir, kok gue pilih si A, gue kehilangan si B. Kalau gue pilih B, gue kehilangan si A. Ada
lu mikir dulu di plus minusnya ya kan. Terus kalau orang lain lu ceritain pasti anjing enak banget dia bisa dapat 2 ya kan. Iya. Ya kan? Iya. Lu nggak menganggap itu suatu masalah kan? Malah sebuah kayak kenikmatan. Bisa dapat 2. Bisa dapat 2. Ini contoh. Nah, itulah problem di Indonesia kenapa kadang orang kalau punya masalah tuh jarang ceritain ke orang. Terus ada lagi kayak yang persepsi yang bilang kalau ceritain ke orang malah jadi kayak ini, tau gak lo? Yang kata orang tuh adu penderitaan. Oh iya, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Kayaknya rasanya kalau mau cerita kayak, aduh, kalau gue cerita ntar bakal berkelanjutannya kayak gimana, ya kan? Bisa berdampak, dia jadi mikir nggak apa jadi apa. Gue kan suka takut kalau misalnya jadi kepikiran buat orang lain. Kalau gue cerita masalah gue misalnya ke lu, gue jadi suka takut kalau misalnya lu jadi kepikiran masalah gue juga ikut-ikutan. Lu mikir nggak? Enggak ya? Gue sih sejujurnya gini ya, gue kan emang suka ladenin orang curhat-curhat dari dulu emang. Kayak ada beberapa orang yang suka-suka gitulah. Gue tuh sebenarnya kalau orang ceritain terus awal kata mulainya udah bilang gini, lu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Gue langsung mikir gini, gue langsung mikir gini, lu ceritain masalah lu sekarang nih. Gue kasih liat dong sudut pandang gue kayak gimana, sudut pandang gue gini, terus gue kasih tahu pendapat gue gini. Tapi gue tuh nggak ingetin masa lalu, ngerti nggak? Lu udah ceritain masa lalu, gue kasih sudut pandang gue, udah gue lupa. Nggak, tanpa lu pikirin kira-kira William gimana ya? Gitu. Kalau emang itu apa story-nya masih berlanjut pasti mikirin, tapi kalau emang lu udah kayak B aja ya udah dong. Oh iya, udah lepas aja gitu ya. Makanya gue kadang suka bingung kalau ada orang curhat ke gue gitu kan, lu jangan cerita siapa-siapa ya, jangan cerita siapa ya, elah bre, besok juga lupa gue. Tapi kan nggak selalu semua orang itu modelnya kayak lu. Ada juga orang yang malah kayak gitu, malah disimpan buat cerita ke temennya lain. Wah, itu sih tipe-tipe orang yang bahaya sebenarnya. Dia berusaha untuk memperbaiki masalah orang, tapi dia juga pengen dapat suatu hal yang bagus untuk dirinya. Tahu nggak sih kayak gini, misalkan lu punya geng nih. Terus lu punya geng, lu tuh sebenarnya nggak seneng berada di situ, lu pengen berada di geng yang B misalkan. Iya. Tapi geng B ini benci sama geng lu. Pas geng lu ada suatu masalah, terus temen lu curhat, terus lu pengen masuk dong ke geng si B dong. Tapi gue nggak bisa masuk penetrate langsung aja, mumpung si A cerita gitu kan masalah dia, gue bilang aja masuk kan, lu tau nggak si A gini. Akhirnya kan mulai, oh bener tuh si A begitu, oh ya gitu, ayo kita ngobrol kafe, ayo gibahin. Tapi menurut lu jahat nggak kalau misalnya ada orang yang modelnya kayak gitu, jadi pengen masuk ke geng yang sebenarnya dia pengen dengan cara ngebeberin rahasia di gengnya sendiri? Tergantung dulu, lu mulai sisi jahatnya dari siapa dulu, orang yang dibocorin atau dia yang membocorkan. Bisa jadi ya kalau misalnya orang yang di gengnya jahat dia bocorin, itu bisa jadi. Kalau gua yang orang yang membocorkan ya, gua kalau dibilang jahat gua kurang setuju. Oke. Gua kurang setuju soalnya kayak maksudnya ada suatu hal yang lu ceritakan ke gua, terus gua kan punya daya pikir gitu kan, maksudnya gua kan punya hak untuk mengemukakan, walaupun emang ada janji di awal gua nggak bakal ngomongin. Kalau emang gua bisa manfaatkan ya kenapa tidak. Lagi juga gua nggak seneng kan sama ini. Iya. Storynya gua nggak seneng. Iya. Kecuali kalau gua seneng, itu baru gua jahat. Iya. Ceritanya gua nggak seneng, gua pengen masuk situ tapi nggak bisa. Ada bahan gibah nih, ya boleh lah. Ya boleh lah, iya tergantung sih. Kalau orang gua di posisi orang yang dibocorin, wah itu sih parah. Lu lepas dari dia benci atau suka sama gua ya, gua udah percaya sama lu gitu loh. Kenapa lu bocorin? Iya. Ya tergantung. Kalau lu bocorin ya udah sih gimana ya. Udah berarti lu udah mesti jauh-jauh sama dia lagi udah. Bukan temen yang baik buat lu gitu kan mungkin, atau gimana? Teman. Kabur dari masalah. Iya, kabur dari masalah itu yang tadi kita bahas di lingkungan pertemanan ya. Ya, bisa jadi. Kalau kabur dari masalah sekarang di lingkungan kantor itu gimana? Maksudnya kabur dari masalah benar atau salah untuk lingkungan kantor? Gua kurang relate sih masalah di kantor apa aja contohnya ya. Karena kalau masalah teman-temannya paling
si A nggak suka si B, atau si A ada gelut, atau ada utang, atau ada apa gitu kan, kalau ada percintaan, paling gitu doang. Kalau di kantor apa ya? Gue kurang relate soalnya. Di kantor paling kayak misalnya lu dikasih brief kerjaan tapi deadline-nya segini tapi lu masih kayak males gitu loh. Masuknya briefnya itu untuk satu tim, jadi tim lu yang ngerjain, lu nya masih nyantai aja. Jadi membebankan kewajiban kita pada tim kita gitu. Iya. Jadi lo kayak gini, itu tugas kita itu kita anggap masalah nih, kita kabur. Iya, kita kabur. Kasih ke orang masalahnya. Iya, yang lebih pintar kayak anggap aja kayak kerja kelompok aja gitu. Oh. Jadi ada satu orang yang ngerjain, satu orang yang lagi yang kabur, males, datang doang, nggak ngerjain apa-apa. Itu benar atau salah? Nah, itu sudah pasti salah sih yang pertama ya. Bener dong. Apa? Bener loh. Apa bener kenapa? Gini, lu kan kerja nih ya. Lu kerja, menurut gua nih ya, ini menurut gua loh. Lu kerja di suatu perusahaan dibikin suatu tim. Lu kan emang dituntut untuk kerjasama gitu kan. Tapi kan emang setiap orang punya tugasnya dong. Tapi kalau emang tim lu mau menerima kewajiban lu, ya kenapa tidak? Itu salah timnya loh sebenarnya. Salah timnya, bukan salah individu satu orang yang masuk. Lu bisa kabur, kenapa tidak? Menurut gua ya, nggak sama kayak gini. Lu kan kerja kan cuma buat dapet ini kan, cuan. Selagi lu bisa nggak ngapa-ngapain dapet cuan, kenapa tidak? Kecuali kalau timnya emang nggak suka, maksudnya emang timnya nggak mau. Kalau timnya mau mah goblok dia lah, pintar di gua. Iya. Iya sih. Pintar di gua lah. Kayak gimana ya, tapi kalau lihat perspektifnya bagus untuk kitanya, tapi untuk timnya kayaknya nggak mungkin ada yang suka sih, pasti. Ya nggak sih? Kalau gue sih nggak kayak gini ya, Will, kayak kita kerja kelompok. Gue pernah nih kerja kelompok di kuliah ya. Ada suatu tugas yang dia tuh tugasnya itu gue kayak bikin bisnis plan gitu lah pokoknya. Nah, bisnis plan ini kelompoknya diacak. Jadi diacaknya itu kebetulan gue kan punya 3 teman cowok tuh yang segeng tuh. Jadi gue sama 2 orang ini kebetulan kebagian sama geng orang-orang pinter. Iya. Nih, kadang lu mikir deh, kalau gue nggak gabung ke situ, gue gabung sama geng gue sendiri. Kadang gue tuh orang yang kayak diandelin lah di kelompok itu sebenarnya. Pas gue gabung ke situ, itu sumpah gue nggak ada punya hak apapun, gue nggak punya kendali apapun, sumpah. Jadi dia aja ngerjain gitu. Iya, kadang ada begitu, Will. Gue nggak bohong. Oh, ada ya. Ada bohong. Ada bohong. Gue nggak bohong. Kadang ada begitu tim yang emang udah terlalu superior, tanpa lu pun mereka udah bisa. Jadi kayak kerjaan lu kayak what the fuck. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain ya. Tapi kalau misalnya kalau kayak gitu itu jatuhnya kabur atau nggak dibutuhin. Nah, itu dia. Itu udah. Sebenarnya kan kalau lu nggak dibutuhin, sebenarnya lu kan bisa coba aktif gitu kan, kayak coba nanya-nanya. Tapi jatuhnya kalau nanya-nanya gitu, gue lebih jatuh ke keringnya sih, kayak kenapa lu kerjain sendiri gitu kan. Itu gue nggak ngomong apa-apa lo, gue dateng terus dia terus nama gue, udah dia kerjain aja. Enak tuh. Itu segeng aja mereka kerjain, terus kita bertiga udah kayak kambing coke aja. Oh. Padahal kalau nggak gabung situ ya kita bertiga aktif loh. Kalau di kelompok lain. Iya sih. Tapi kan mungkin kalau untuk kelompok kan lu kan nggak tiap hari kelompok sama dia ya. Iya kalau dong. Kantor kan beda, pasti tiap hari lah. Iya. Itu lu sih bakal harus tahu diri sih ya kalau misalnya tiap hari kabur sih. Ya kalau tiap hari kabur ya tahu diri juga lah Bang. Iya. tapi selama timnya mau sih gue kayak kalau jadi orang itu ya. Kalau tim masih mau sih gue kayak ayo udah biarin aja sok dia lu yang penting udah dapat cuan. Iya. Kecuali ada omongan di belakang. Itu gitu kan. Dikasih tahu ke atasan. Pak, si itu tuh nggak pernah kerja. Padahal pas kita minta ada kerjaan nggak? Dia mau sendiri. Iya. Kadang-kadang kan tim itu ada standarnya, tau nggak lo? Kayak lu kerja ini, tapi ada standarnya. Kayak misalkan lu udah selesai kerja ini, gua nggak suka begini, ganti deh, gitu kan? Akhirnya kalau dia nggak suka terus, udah sini gua aja kerjain dah. Salah kita emang. Iya makanya. Kadang tim-tim gitu juga ada standarnya anjir. Tapi sebenarnya apa yang gue bahas bukan kabur dari masalah kayak gituan sih. Kayak misalnya apa? Lu ada masalah sama misalkan broken home. Oh, itu yang sebenarnya lu mau bahas. Kayak masalah-masalah yang serius gitu.
Soalnya banyak kerisauan kita ya, kita udah lihat banyak berita orang-orang bunuh diri, orang-orang mati gitu kan karena suatu masalah, terus karena suatu ketenangan stres gitu kan. Kadang gue suka mikir gitu kayak seberat apa sih sampai ada orang bunuh diri gitu loh, demi kayak biar kelar aja, biar enak aja gitu otaknya mungkin ya. Gue kadang mikir kalau orang bunuh diri gitu, apa di pikiran dia gue pengen bunuh diri biar otak gue fresh atau kayak gimana gitu. Kalau yang gue suka lihat ya di internet atau di media itu orang bunuh diri itu biasa tekanan sih, tekanan lingkungan. Iya, stres karena suatu masalah dong. Iya, suatu masalah. Jadi bunuh diri itu sebenarnya kayak opsi yang udah dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dia mau cari opsi lain selain bunuh diri udah nggak bisa. Jatuhnya kabur nggak sih kalau bunuh diri gitu? Kabur dari permasalahan kan? Iya. Memang jadinya kabur dari masalahnya. Menurut lu betul nggak itu? Kalau kabur dengan cara bunuh diri, lu ada suatu masalah lu kabur dengan bunuh diri gitu. Misalnya nih amit-amit kalau lu bunuh diri nih ya, kita lagi berjuang buat channel ini biar gede, tiba-tiba lu stres sendiri bunuh diri, kesel gua pertama sih. Kok gak sengaja dibuat lu? Ini lu buat konten aja di rumah duka gua. Naik, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini kehidupan ya kan. Kita tahu lah ya sama-sama kalau ini kehidupan udah keras banget nih. Ya kan? Iya. Ini kita teman udah dikit ya kan? Ada ya kan? Gue butuh ada teman yang benar-benar buat berjuang bersama gitu. Maksudnya teman ya, beda sama pasangan. Teman beda dong. Iya, beda. Makanya kalau misalnya tiba-tiba dong anjing. Tiba-tiba kita lagi berusaha buat ini tiba-tiba lu keluar gitu aja dengan mati. Ya tiba gua kabur aja dengerin lu gitu ya. Kesel nggak lu? Mendingan nggak usah kenal nggak sih dari awal? Gue sih jatuhnya kesel, gue bilang itu kesempatan. Iya, kesempatan lu ya. Iya. Tapi jadinya kesel. Anjing, gue jadi nggak enak ya temen, kayak gue berasa gagal kayak untuk apa sih? Ya gimana ya ngomongnya ya? Kayak berasa ini ya, gue juga pernah mikir gitu tuh, orang kalau bunuh diri gitu, apa yang dirasakan keluarga dia gitu ya, apa yang dirasakan teman dekat dia, kayak pasti ada mikiran gini, kenapa ya dia nggak pernah cerita sama gue gitu ya. Apa ya salah gua gitu. Makanya. Terus kalau misalkan lu musuhan sama dia gitu kan, apa dibunuh diri karena gua gitu. Pasti iya, makanya banyak kepikiran gitu. Gua jadi bersalah kenapa gua kenapa nggak gua selamatin dia pas ini apa gimana, kenapa nggak gua jadi teman bicara yang baik. Jadi salah gua, jadinya guanya nge-blame diri sendiri, tau nggak? Jadinya gue ikut bunuh diri juga. Nggak, lu jangan kabur juga dong, Mas. Dua-duanya kabur, Mas. Gue juga stres kan. Ini teman-teman. Dua-duanya kabur anjing. Makanya jadi gue berasa salah terus-terusan gimana, mendingan bunuh diri udah pasti salah ya, guys. Apapun seberat apapun masalah lu, bunuh diri udah pasti salah. Kalau lu ada masalahnya kabur ke Arab. Enggak apa jauh. Orang Tionghoa, orang Afrika, orang Sumatera mau ke Arab semua tuh? Enggak. Oh enggak. Terus nanti bilangnya dideportasi pemerintah. It was at this moment that he knew he fucked up. Contoh kedua, anak broken home. Di rumahnya selalu bapaknya ribut, berantem gitu kan, cerai gitu. Kabur dari masalahnya apa lu kira-kira? Tunggu, dari mana ulang? Broken home? Broken home. Bapak mamanya selalu ribut. Anak-anak kan kadang risih. Ya, karena anak kita aja masih risih. Iya. Nah, terus cara kabur dari masalah itu gimana? Ke lingkungan yang biasanya ya, yang tahu lah lu, lingkungan narkoboy. Nah, itu juga bisa. Emang tadi lu pengen lu sebut kemana? Kabur dari rumah. ya iya sih, kabur dari rumah gue juga tahu. Maksudnya kan lu kalau ngomong spesifik dikit dong arahnya. Kabur dari rumah terus ada cowboy. Itu spesifikin. Kabur dari rumah gue juga kalau lagi berantem sama gue pas bocin juga gue kabur dari rumah anjing. Spesifikin ke arahnya biasanya ke judi, narkoba, clubbing kayak gitu. Clubbing sih termasuk anak bandel nggak sih? Enggak kan? Bandel yang normal nggak sih gitu? Clubbing bandel dong. Bandel tapi normal kan, buat belum tentu karena broken home. Emang karena pengen. Enggak, lu bilang normal ini pakai budaya apa dulu? Soalnya kalau budaya timur udah pasti nggak normal ya. Nggak normal lah, badan sentuh-sentuh cowok, cewek. Iya sih, iya. Joget, seksi.
Untuk budaya timur nggak normal. Kita ngomong timur aja yang gampang dulu ya. Nggak normal. Udah nggak normal lah timur. Budaya clubbing mana normal aja. Coba ayo clubbing, lu udah punya bini lu clubbing tuh. Nggak suruh tidur di luar lu bangsat. Iya makanya. Ya ini balik dulu. Ya tadi itu kabur dari rumahnya terus narkoba. Ganja. Miras ini nggak sih? Kayaknya sih termasuk salah satu lingkungan. Oplosan. Lu ganja, masa ini lu ngeganja nih? Lu mau miras nggak? Gak ada ganja aja. Kayaknya enggak sih, udah pasti satu paket. Coba kita gini dulu deh. Kita ngebahas ini yang broken home anak orang kaya atau orang miskin dulu, biar lebih enak aja kita bahasnya. Iya. Soalnya kan Iya. Soalnya kan kalau kita bahas orang kaya beda lagi cara dia. Ini ya. Kalau orang miskin clubbing di mana? Kalau orang miskin pengen di pinggir jalan. Kalau miskin ya, broken home miskin, gua nggak pernah ketemu kasusnya sih, nggak pernah dengar kasusnya. Banyak pak. Mbak mau bayar ibu karena duit itu sampai. Iya karena duit ya bisa. Kan lu bisa lihat tuh banyak kasus pembunuhan, istri bunuh suami bunuh istri. Iya tapi biasanya jarang ke eksposnya media-media yang udah hasil jadinya pembunuhnya itu. Soalnya kalau orang miskin udah di jalan udah biasa. Iya sih. Kayak lu kalau lihat orang miskin di jalan ngerokok atau apa pasti ya emang udah habitat dia di situ ya kan masih lu pikir. Ya, kita nggak tahu itu broken home apa enggak. Kita nggak tahu kan dia sebenarnya kabur. Coba lu lihat ada anak di pinggir jalan pakai baju Supreme gitu, pakai celana apa gitu pasti kan broken home ini udah kabur dari rumah. Iya udah ngejudge kan? duluan. Kita nggak bisa melihat gitu. Kita bahas yang mana dulu nih, lebih seru mana ya? Yang miskin dulu dah. Yang miskin dulu. Yang gampang dulu apa yang susah dulu? Yang gampang kata gue sih kaya. Ya udah miskin dulu kita bahas. Oke. Jadi ya, anak orang miskin nih broken home, dia kabur dari masalah broken home keluarga dia. Kaburnya keluar dari rumah. Ya. Free sex nggak sih? Free sex sama siapa orang miskin? Banyak. Pergaulan dia banyak. Iya. Ya ada ya. Gue kurang lihat sama miskin. Kayak banget. Ya enggak. Orang miskin kayaknya miras, judi ini apa sih angkringan. Iya, di pinggir jalan tuh ya. Pinggir jalan, ngelem. Kayaknya kalau kita ngomong anak broken home terus dia miskin ya, lebih gampang kayak kaburnya. Soalnya banyak lingkungannya. Iya. Terus biasanya kalau lingkungan orang miskin pun kalau broken home dia keluar ya udah keluar aja, tau gak sih? Kayak dilepas aja. Iya, terus mau ngapain lagi? Iya. Biasanya kan kalau orang kaya kan setahu gua agak ada kekangan gitu loh. Ada penjaganya lebih baik lah, apa pengasuhannya lebih kadang baik. orang kaya ya kalau dia walaupun broken home masih ada dapat duit. Iya. Masih dikasih duit. Kayak satu temen kita kan. Iya. Jadi kasusnya yang mau ceritain kayak itu ya. Contohnya aja si Mawar. Jadi contoh ada satu orang broken home. Keluarganya broken home. Terus dia cara kabur dari situasi itu adalah dia minta sama bapak emaknya rumah sendiri. Nah setiap bulan ditransfer duit. Itu kabur yang enak ya. Iya nggak tahu sih. Gue kalau ngeliat sih dari kita sih sekarang mungkin enak. Tapi kan dari dia belum tentu mikirnya enak. Iya sih. Maksudnya kan? emang. Tapi maksudnya kalau itu nilainya broken home mendingan broken home yang ini yang kaya, yang miskin mau keluar di mana? Iya, nggak kita gini dulu. Dia broken home, tinggal di rumah sendiri walaupun lumayan gede ya. Tapi kayak sepi gitu kan, pulang sendiri lagi. Ya sih, tapi masih lumayan enak lu. Masih lumayan enak. Ya, pikirannya udah. Lu benar atau salah tuh? Kabur dari masalah tapi pakai cara itu. Gimana ya? Tergantung orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya udah bebel emang nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa di gimanain, itu udah nggak bisa diajak ngomong baik-baik ya nggak salah juga. Kalau lu sampai minta beli rumah untuk lu sendiri. Kalau gue bilang masa sih ada anak yang pengen bapaknya emang cerai? Enggak lah. Kayaknya emang semua anak udah pasti awalnya ya jangan lepas pasti gitu dulu. Itu kayaknya dia udah sampai diproses kayak udah tai lah, udah bingung gue mesti apa, ya udahlah sekalian aja lah beliin gue rumah, udah lu berantem kali tiap hari gitu kali ya. Ya nggak sih? Itu nggak salah sih menurut gue kalau dia cara kaburnya begitu ya, kabur dari masalahnya dia minta rumah sendiri. Itu jatuhnya kayak nggak mau nyakitin diri lagi. Nggak mau nyakitin diri sendiri lagi, tau gak lu? Kadang kan sedih aja itu liatnya berantem. Iya mau gimana ya, kecuali lu
kayak mereka baik-baik aja lu minta rumah buat lu Nah, sendiri. itu si anjing. Lu yang bikin masalah sih anjing, bukan kabur dari masalah. Ini orang tua lu jadi masalah lain nyariin lu. Kalau yang begitu kita bilang dia kaburnya benar. Yang kita bilang salah itu yang kaburnya kalau orang miskin. Ya kan? Iya, coba contohin kayak gimana. Lu coba jalan. Tapi bisa nggak sih misalnya gini ya, gue dari kampung nih. Kita coba bikin suatu kasus deh. Misalnya gue dari kampung, keluarga gue broken home, gue kabur nih. Tapi kabur gue pinter. Kabur gue misalkan gue ada tabungan 1 juta atau 2 juta gitu. Yes. Gue kabur dari kampung ke Jakarta. Kabur gue tujuannya untuk cari duit di Jakarta, untuk merantau. Bisa nggak gue kabur merantau aja daripada gue di kampung? Maksudnya bisa dibenarkan nggak gitu? Iya. Dari sisi orang tua sih pasti bilangnya lu bener, ya kan? Iya dong. Dari sisi masyarakat Jakarta kayaknya enggak ada. Udah penuh Pak Jakarta. Kayaknya enggak ada. Dipikirnya gitu bahasa Nggak bisa Pak anjing. Ya iya bener dong. Ya pasti orang tua pasti mendukung lah. Kalau anaknya nyari duit apalagi ke Jakarta. Ada sih yang enggak karena mungkin ketakutan. Lu pas ntar bisa nggak lu, yakin nggak lu? Nah tapi kan susah sih Pak kalau mau mendukung kayak gitu. Soalnya udah banyak banget orang kampung yang pulang kampung nih. Pulang kampung 1 orang. Terus balik lagi bawa 5 orang. Udah banyak soalnya banget. kadang kalau ada orang kampung sukses Jakarta tuh jadi inspirasi, tau gak lu? Iya. Kayak misalkan lu punya kampung nih, misalkan nama lu kampung A deh. Kampung A itu cuma lu sendiri nih yang di Jakarta nih. Tiba-tiba ada hari mudik atau apa itu lu pulang bawa mobil gitu kan. Woi gila si William udah berdiri di Jakarta aja sukses, ayo kita ikut lah. Iya, tapi kan kita lihat dulu itu kan contoh satu kasus dari 10 orang miskin ya kan, satu Iya. orang. Mungkin udah berapa ribu orang miskin yang ke Jakarta tapi gagal juga kan. Ya maksud gua itu dibenarkan atau disalahkan kita kabur untuk Makanya merantau. untuk orang tua itu merasanya benar, tapi kalau untuk gua kan sekarang kan yang nyari di Jakarta juga nih. Gua sih merasanya itu salah sih. Nggak, lu merasa salah dari lu, Dari guanya. lu merasa saya itu dari pandangan orang Jakarta dong berarti. Gua minta pandangan lu sebagai anak yang kabur coba. Anak yang kabur, gua benar. Nah. Gua benar soalnya gua udah ada niatan berusaha duluan daripada gua kabur ke kampung aja jelas main-main Cimeng. apa. Iya, mendingan sekali ketahuan aja kerja gitu. Nah, Ya, jelas. tergantung lu nya sendiri sekarang. Lu beneran kerja atau enggak di Jakarta gitu. Gue sih nggak tahu kenapa ya, gue lebih percaya orang kalau udah merantau gitu ya, tekadnya tuh udah kuat. Kayaknya. Cuma keadaan tidak mendukung. Di situ masalahnya. Tekad lu kuat, keadaan nggak mendukung. Di situ masalah, kadang orang kampung tuh udah merasa yakin dia bakal bisa cari duit di Jakarta, udah merasa mantapkan dirinya untuk Jakarta gitu buat sukses. Tapi pas datang ke Jakarta dia kaget. Iya. Enggak. Ternyata pakai ijazah SMA ada di situ, ijazah SMP dia di situ, ternyata nggak bisa ngelamar di Jakarta. Nggak bisa. Bisa. Jadi Ternyata sekali makan perlu 20-30 ribu. Heeh. Di kampung cuma goceng bisa makan kenyang. Kaget. Iya. Perkiraan dia 1 juta bisa buat sebulan 2 bulan, ternyata di situ cuma buat seminggu. Makanya Kaget. iya. Makanya gue juga kalau gue dari sisi orang Jakarta gue nggak bisa membenarkan dia kesini, soalnya dia bakal susah juga. Berarti lu nggak memberi kesempatan orang untuk ini Bukan nggak memberikan kesempatan, kayak kita kan tekad kan nggak bisa diukur ya, itu kan masing-masing orang ya. Kayak gimana ya, susah juga kalau ngukurnya sesuai tekad orang beda-beda nih. Ada yang orangnya tekatan cuma 5 menit ntar bosen. Oh, anak tai ayam. Angkat-angkat tai ayam, kita kan nggak tahu juga kalau misalnya gue dibilang nggak memberi kesempatan, banyak kok yang kesini, cuman banyak juga yang gagal. Gimana? Kan udah ada buktinya kalau lebih banyak yang gagal daripada berhasil. Jadi logika lu daripada dia kesini jadi sampah masyarakat, Mendingan lu kerja dulu di sono, yang ada dulu aja apa. Terus kan lebih murah juga harga pangan di sono, harganya. Cuma ya segitu-gitu aja hidup lu. Iya. Ya di Jakarta kan belum tentu mungkin. Coba lu jadi orang kampung deh. Iya. Lu pengen ke mall nggak? Makanya kan nggak dari posisi gue orang Jakarta. Kalau orang yang kampung, gue pikirannya kayak gitu. Tergantung perspektif, makanya kita kan nggak bisa ngejudge juga lingkungannya. Gue kan kebetulan nggak lingkungan di kampung. Kalau gue beda sama William, gue sih welcome aja, asal dia bener-bener mau cari duit sini. Kecuali kalau dia pengen kayak PA21. Kan kita nggak tahu masalahnya orangnya kayak gimana. Menurut dia PA itu sesuatu tekad yang udah dia berhasil lakuin pas sebelum di kampung. Gue pengen jadi orang sukses.
menurut dia masuk situ udah sukses kan lu. Oh iya, abis lu ngomong itu gue jadi ada pikiran nih. Banyak tahu kasus kayak dia dari kampung gitu kan ke Jakarta. Ternyata di Jakarta nggak dapat kerja, maling, jambret. Nah, maling jambret terus pulang ke kampung bilangnya udah kerja. Padahal itu hasil maling jambret. Yang rugi siapa? Orang-orang yang kita sekarang tinggal di sini. Orang dong. bodoh yang kena jambret dong. Gak bisa lu salahin orang bodoh yang orang kena jambret, yang korbannya lu salahin anjing. Jadi bagi kita orang Jakarta, kalau orang kampung kabur dari masalahnya ke Jakarta salah gitu. Apa gimana? Belum. Kita kan orang Jakarta nih, ada orang kampung nih, kabur dari masalah di kampung dia ke Jakarta dong. Bagi kita salah. Buat gue sih mending lu coba dulu cari kerja yang ada di kampung lu. Bukan salah, tapi gue nggak bisa ngelarang kalau lu mau datang sini ya udah. Tapi kalau minta saran dari gue ya gue bilang coba lu cari dulu kerja yang ada, yang udah lu mapanin dulu di kampung sampai udah siap baru ke sini. Sebisa lu lah persiapannya. Tapi jangan ngomong karena modal nekat itu. Udah banyak Pak di sini modal nekat. Persiapan di kampung contohnya apa maksudnya? Persiapan finansial. Oh, finansial. Iya. Itu penting Pak. Mau buka usaha di sini? Hah? Iya, enggak, lu persiapan finansial lu di kampung kerja jadi apa kayak udah mapan, udah lumayan mapan lah menurut lu lah, udah kuat kayaknya di Jakarta baru. Tapi kalau kayak modal nekat, cobalah bawa 1 juta ke Jakarta habis lo. Nggak bisa, Pak. Tergantung orangnya sih habis atau enggaknya, pintar atau enggak. Nah, iya kan. Cuma gini ya, gue pengen kasih contoh deh. Gue kan waktu itu pernah pulang ke Bangka kan, ke kampung gue yang Bangka Belimbing itu yang udah masuk pendalaman itu. Itu dari Pangkal Pinang itu 2-3 jam tuh masuk ke hutan-hutan gitu. Iya. Itu ya kalau kita udah kebiasa sama kehidupan Jakarta tuh ya, itu buset suntuk banget sumpah. Iya. Hiburan dia tuh cuma apa tuh nggak lu? Pantai di mana-mana. Iya. Cuma kalau buat mereka kan pasti bosen. Pasti nggak bosan maksud lo? Pasti bosen dong. Pasti bosan. Orang dia lahir udah lihat pantai. Ya tapi nggak sesuntuk kita lo ngeliatnya. Kayak karena kita dia udah biasa. Kayak kita aja nih. Suntuk nggak lihat mall. Suntuk. Gue pribadi suntuk. Walaupun ada orang yang enggak. Gue pribadi suntuk lihat mall, di mana-mana mall. Iya sama kasusnya gitu dia. Di mana-mana pantai. Kita ke sono buat apa? Cari pantai. Dia kesini mau cari mall. Itu suntuk banget sumpah. Gue jadi pikir-pikir gila, ini kalau nih orang merasakan kayak ke mall, ke Dufan misalkan, ke SeaWorld, gila sebagai apa nih orang? Ya makanya cukup lu jalan-jalan aja. Tapi kalau lu udah nekat, beda lagi ininya. Kayak kita aja dah. Kita pengen banget ke Jepang. Tapi Mas, lu pengen emang kerja jadi orang Jepang di sana? Mau aja kalau dapet. Why not? Masalahnya beritanya di situ saingannya gila. Terus kerjanya itu kan perspektif lu. Makanya. Siapa tahu lu jangan menilai diri lu terlalu rendah, Will. Bukan. Siapa tahu lu bisa. Gue sih untuk sekarang kayaknya masih belum sekuat orang situ. Masih mikir-mikir libur. Yang gua suka dari Jepang itu bukan apanya ya, kotanya tuh indah, Pak. Iya. Lu kayak setuju. Nih ya, kayak gua ya contoh nih. Gua kan dulu ke kampus bisa tuh lewat lurusan Jakarta Barat yang Bogor tuh. Bogor dan Mogot. Nah, sebenarnya bisa tuh, tapi gue sengaja muter lewat PIK. Tujuan gue apa? Di kiri kanan pohon. Biar apa? Lebih enak dilihatnya. Cuman biar enak dilihatnya doang. Kalau lewat lurusan Mogot itu ya kiri kanan cuma halte busway, cuma kayak perempatan toko. Terus ya udah gitu aja. Walaupun sama-sama macet loh, cuma macet sini emang atau lupa. Itu muter loh. Kayak gini ya, lu bisa lurus gini tapi lu malah muter begini. Gue pilih muter. Iya. Demi apa? Kiri kanan itu. pohon. Iya. Pik bagus, Pak. Tapi kan itu kan maksudnya kan sementara. Ya tiap hari maksudnya lu cuma melewati kan. Iya. Maksudnya kan kalau kita untuk dapat rumah di Pik kan susah. Susuntuk itu gue maksudnya sama bangunan. Oh itu. Susuntuk itu gue sama kota gitu maksud gue. Oh iya. Ibaratnya kayak orang di kampung tuh pasti udah suntuk banget tuh sama kampung dia. Kayak pengen merasakan jadi anak kota gitu. Iya, tapi maksudnya dengan cara cukup jalan-jalan aja, terus pulang lagi. Bukan lu jadi niat pengen kerja di sini juga gitu. Enggak, gini logikanya nih ya. Menurut gua nih ya. Kalau lu udah merasakan yang enak, terus lu mau merasakan hal yang lain,
tapi nggak seenak yang pernah lu rasakan, itu bisa liburan. Misalnya kita udah enak nih di Jakarta, Dufan apa ada segala macam ada, kita pengen masalah nih, ayo ke pantai dong. Nah itu kan suatu hal yang beda, tapi ada nggak setara dong. Pantai pasti masih di bawah mall dong. Kenikmatannya enakan mall lah. Iya, tapi kan jauh. Kalau kita yang udah sering ke mall kan enak ke pantai ngeliat. Maksudnya kita mau liburan ke pantai, oke. Seminggu 2 minggu kita ke pantai, 3 minggu mulai kangen mall nih, ayo kita pulang lah, kita ke mall lah, pulang ke mall lagi dong. Kalau emang itu orang kita ganti ya jadi orang kampung, kita ke pantai itu setiap hari gitu kan, bosen. Hitam. Nah udah hitam, mau ke mall, wah gila enak banget dia daripada pantai gitu. Nah susah. Iya, itu makanya itu balik lagi sih. Pikirannya pasti ganti. Gue jadi pengen tetap di Jakarta nih biar bisa ke mall tiap hari. Iya. Kalau kita ke pantai, udah nih udah mulai bosan sama pantai, udah balik ke mall lagi lah. Nah di situ Will bedanya Will. Kita udah merasakan hal yang lebih enak kalau kita mengalami yang nggak setara gitu maksudnya, tapi walaupun enak juga tapi nggak setara sama mall dong. Iya. Nah, kalau dia kan udah merasakan pantai udah bosen, ke mall malah seneng dia. Iya. Itu kalau itu sih kita udah nggak bisa nilai ya, baik lagi diri masing-masing. Lu kuat nggak gitu untuk menahan untuk kagak bisa, atau lu nggak tahan, atau lu tetap pengen coba kerja. Ya iya sih. Makanya gua orangnya nggak bisa bilang itu salah. Maksudnya dia datang ke kota dia salah nggak juga. Enggak, gue juga nggak bilang salah, cuma bilang salah. Enggak, menurut gua. Tapi kalau misalnya lu itu mau ya udah terserah. Tapi kan belum tentu jadi sampah masyarakat dong. Belum tentu, emang. Lu jangan meremehkan dong. Enggak meremehkan belum tentu. Tapi kan kebanyakan yang kita lihat kasusnya gitu. Kadang ada juga Will yang emang lahir di Jakarta. Iya. Gagal juga. Gagal dong. Iya. Jakarta kan nggak semuanya bagus, ada daerah kumuhnya juga. Iya. Kalau ada yang anak-anak lahir di situ, susah. Nah. Ya udah. Ya jadi kita ini kesimpulan aja deh yang tentang masalah ini ya. Kalau orang kampung kabur, abu-abu ya berarti ya. Abu-abu lah. Gue setuju lu enggak ya? Iya. Iya. Beda lah. Abu-abu ya. Abu-abu. Tapi kalau kita di posisi orang yang mengalami, kita setuju ya berdua ya. Itu bagus ya. Kalau gua orang kampung gua setuju. Ya. Kalau sono. Ya, gua juga. Nah. Tapi kalau gua orang kota ya sekarang daripada dia bunuh diri gitu di kampung, gua suntuk sama kampung gua. Mak bapak gua berantem mulu, nggak ada duit. Kayak masih banyak cari Padi nanam gagal mulu, matilah. Nah, mending dia ke kota cobain dah. Jadi buruh kayak jadi apa kayak kan bisa. Jadi komika kayak. Jadi komika iya banyak loh. Iya jadi komika emang. Pengen gua. Nggak ada udah kontrak. Udah kontrak anjing. Bangsa dong nggak bisa kabur gua anjing. Ayo udah ada lagi. Ada ini nggak masalah yang pengen lu bahas gitu tentang beginian? Masalah yang kantor itu sih tadi. Nah, enggak, ya itu mah kayak terlalu cetek. Iya, makanya gue nggak tahu kalau pembahasannya lu pengennya dalam banget. Gue sebenarnya pengen bahas tema ini tuh kayak masalah yang benar-benar sampai pengen buat orang bunuh diri gitu. Nah, terus gue tuh pengen gini, suatu masalah yang bikin orang bunuh diri. Terus kita nilai nih, dia bunuh diri itu benar atau salah gitu. Iya. Yang pasti sih salah. Pasti salah, tapi kan ya, tapi kalau emang udah gak di jalan keluarnya ya why not? Iya. Kayak gini deh, keluarga lu nih kelibat utang misalkan, utangnya sampai gede banget, sampai acara mikrofon pelunas utang nggak bisa lunasin. Waduh, gede banget itu mikrofon lunas utang aja udah gede banget. Nah misalkan nih ya, ada keluarga nih ya, lu sama bini lu deh, misalkan nih ya, contoh doang, bukan sumpahin, terlibat utang gitu kan, misal sampai 1T gitu misalkan ya. Sampai 1T lu udah jual rumah segala macam, terus udah jatuh miskin segala macam nggak bisa bayar, bunuh diri, lu pengen bunuh diri, salah atau benar? Wah, kompleks nih. Kompleks yang benar untuk gua benar, tapi untuk keluarga wah. Nah, enggak, gua ganti deh, itu benar atau salah, bijak atau enggak? Enggak. Kenapa? Gua Coba lu kasih pandangan lu kenapa itu nggak bijak? Gua punya utang nih ya. Gua doang yang bunuh diri kan, bukan ngajak satu keluarga kan. Ya kalau lu mau kasih contoh ngajak satu keluarga ya boleh. Siapa tahu kalau
satu keluarga udah mau ya udah, tapi kalau misalnya gue sendiri itu udah nggak bijak hitungannya kalau sendiri doang. Ya kenapa nggak bijaknya menurut lo? Meninggalkan tanggung jawab. Siapa yang udah buat utang itu dari awal? Gua misalnya. Ya lo bisa. Terus tiba-tiba gua bunuh diri. Lo anjing banget sih, sumpah. Sumpah itu brengsek banget kalau sampai begitu. Tapi kadang gua kalau ngeliat masalah utang piutang kayak gini ya, gua kadang bingung gitu. Maksudnya walaupun ada teman kita cerita misalkan, gua ada utang nih begini-gini, gua nggak bisa bantu nih. Maksudnya gue gak bisa bantu dalam hal finansial, gue pengen bantu dalam hal saran juga kayak goblok banget. Maksudnya ada orang cerita nih, gue ada utang nih 20 juta, gue cuma dapat 10 juta misalkan. Tapi sejujurnya gue butuh gitu kan, maksudnya buat gue hidup gitu lah. Gak bisa kasih dia dong. Lu gak bisa kasih duit nih, lu mau kasih saran juga, yang sabar ya. Kalau gue ada teman gue misalnya gitu, gue mungkin akan coba cari lowongan buat dia sebisa mungkin. Misalkan udah kerja, dia boros itu. tapi Gue mesti kasih tahu sih kalau untuk jadi boros sih itu yang bisa gue lakuin. Nah itu udah sering bahas kayak ginian, sifat orang nggak bisa diubah gitu. Iya, iya itu kenapa ya, sifat orang udah paling nggak bisa diubah. Apalagi zaman modern gini ya, gue yakin nih utang-utang gini ya tambah gampang sumpah. GoPay later, terus apa tuh Shopee ada lagi kan? Di Tokopedia bisa cicil. Nah, terus itu apa Kredivo. Iya. Kartu kredit belum. Genius apalagi gampang banget punya kartu kreditnya. Iya. BCA Mandiri itu. Gesek-gesek aja terus. Kita udah dimudahkan untuk ngutang ya. Gampang banget sumpah. Gue pernah cerita nggak sih? Yang waktu itu gue ngutang nih. Gue kan ke kampus waktu itu males bawa motor atau apa ya? Sidang gue kayaknya deh. Udah mau sidang gue males bawa motor, gue naik kereta dong. Dari kereta gue ke kampus, Ceban kalau nggak salah tuh, Gojek. Gue pakai paylater, males top up gue paylater. Apa sih namanya? Gue paylater atau apa? Pokoknya paylater lah, sejenis paylater gitu, bayarnya ntar. Ya udah gue pakai aja paylater dong. Soalnya gue males buka BCA Mobile gitu kan, top up lagi. Ya udah gue pakai Ceban. Sebulan kemudian udah mau 2 bulan itu gue lupa bayar. Gue lupa gue punya utang. Itu sehari 2.000 anjir. Waktu itu gue udah nunggak berapa lama gitu, nggak salah gue bayar 20 ribuan gitu. Lu bayangin gitu kalau lu ngutangnya sampai bener-bener berapa duit gitu kan. Iya, mesti pintar-pintar juga lu, jangan terlalu banyak ngutang. Itu mudah loh, parah loh. Dimudahkan. Cuma tinggal pesen Gojek, terus pilih metode bayar paylater. Iya, ngutangnya dimudahkan, bayarnya disusahkan. Iya, bayarnya buset. Makanya kadang kalau ada orang ngutang banyak sih udah gak heran di dunia modern sekarang. Hati-hati untuk megang duit. Ya kalau misalnya ada orang yang ngutangnya banyak terus dia nanya ke gua kasih saran cari job dia udah dapet kerja, ya sarannya yang bisa gua lakuin jangan boros aja udah gitu. Sebisa lu. Nggak bisa gimana? Good luck aja. Kalau orang boros susah juga sih, kalau emang orang boros nih ya, lu suruh jangan boros tapi dia sekali lihat sosmed. Sekali lihat Shopee. Ini gue tanya lu nih, lu kan termasuk orang yang katanya nggak bisa jaga nih. Lu kalau ngelihat sesuatu itu gimana sih cara nahannya? Tapi pernah berusaha nahan kan? Ya kan? Pernah dong. Ya gimana cara lu berusaha? Ini contohnya gue nih sekarang nih. Gue orangnya pribadi nggak terlalu suka belanja, nggak suka belanja kayak barang-barang keperluan, tapi gue suka belanja top up game. Iya, itu. Gue borosnya di top up biasanya. Gue kalau udah suka sama satu game, gue niatin bener-bener, gue build bener-bener. Tapi pakai cara fee to pay. Fee lo bukan free, fee. Iya. Gue tuh nahannya ada caranya begini. Satu, gimana nih? Gue mau tahu nih. Satu, gue kasih cewek gue duit. Jadi misalkan gue ada 500.000, gue kasih dia 450.000. Gue cuma pegang koban biasanya. Biar apa? Kalau ada suatu event atau apa muncul, gue tuh nggak punya duit. Lu kan bisa tinggal minta lagi ke cewek? Nggak bisa, dia nggak mau ngasih. Gue udah pernah coba, waktu itu pernah ada event Aero atau apa itu, gue minta gitu nggak dikasih. Itu bagus. Iya. Sampai lumayan nggak dikasih. Itu bagus malah gue bilang. Maksudnya ya emang job desk dia itu kan. Nah, itu kalau lu punya cewek, kalau lu misalnya masih jomblo gimana cara lu nahan? Nah, ini dia dulu. Gimana cara lu nahannya tuh? Gua dulu tuh kalau mau nahan ya, kalau mau nahan banget, gua suka mikir gini. Nih game gua bakal main lama enggak ya?
Itu yang yang gue pikir pertama. Okay. Gue liat prospek ini game dulu nih. Kalau gamenya rame, gamenya bagus, gamenya hype, susah sih nahannya. Gue orangnya kayak gue harus beli ini. Gue udah pengen lihat kalau udah lihat kostum gacha atau apa yang bagus tuh ya. Kayak gue harus dapet. Nggak bisa nahan ya. Kadang kita udah bahas sifat orang tuh. Makanya. Iya susah sih, diubah. Susah sih. Nah, untuk ubah ini lu butuh orang lain. Orang lain itu yang lu butuhin. Kayak gua cari dong orang yang bisa nabung. Iya, untungnya bisa sih. Iya, bagus sih, bagus bisa. sih. Sekarang sih gua lagi berusaha sifat untuk ngeluarin duit. Itu kemarin udah ada yang bilang jadian. Oke. Karena gue sih percaya ya, kalau walaupun lu nahan kalau emang lu pengen, ini kayak contoh aja kayak adik gue gitu kan, udah nahan tapi pengen beli masker atau pengen beli ada apalah itulah alat kecantikan gitulah, nggak nahan pak, sumpah nggak tahan. Lu cari orang yang bisa pegang duit lu. Tapi ya jangan sembarangan orang juga, maksudnya kayak yang udah lu percaya lah. Iya, udah kenal lama. Gua sama cewek udah dari SD. Iya sih, tidak mungkin. Lu pacaran cewek lu ngambil duit lu sih anjing juga kan. Bangsat juga. Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Kalau orang kenal baru susah juga ya. Kok nggak gini aja, bisa nggak sih kayak lu masukin duit lu ke investasi yang duitnya nggak bisa lu ambil suka-suka lu gitu. Deposito bisa dari suka-suka nggak? Nggak tahu ya, kita juga nggak ada ilmunya sih. Iya, nggak ada ilmunya, susah nih kalau ngomong itu. Nah, coba kalau boros gitu mah biasanya pikirinnya masa depan sih biasanya. Iya. Karena kalau gue udah sarang gini, gue mikirin dulu gue top up Lineage, top up RO, top up apa lagi itu, Three Kingdom. Three Kingdom sih parah. Tapi kalau untuk di umur yang kita yang 20-an lebih ya, itu kalau udah ditakutin ngomongan masa depan itu kita takut. Tapi kalau untuk orang yang masih SMA baru kuliah, yang masih SMP, kalau lu ngomongin masa depan mereka mau mana peduli. Jir gini aja, gua sih contoh ya, gua bukannya sok menggurui atau bukannya sok tua. Dari pengalaman gua nih yang udah habisin juta-juta buat main game gitu ya, nyesel pak. Maksudnya, iya, lu ngomong nyesel, tapi mereka juga nggak. Iya, gua kasih tahu. Taunya nyesel, ya udah. Gua nyeselnya bukan karena gua menghabiskan duit, bukan. Gua nyesel karena kalau duit gua yang gua pakai buat isi berbagai game itu gua masih simpan sekarang, gua bisa buka usaha. Walaupun kecil ya. Walaupun kecil gua bisa buka usaha. Jujur aja. Iya. Iya sih, iya bisa. Jujur aja gua bisa buka usaha. Dari berbagai game yang gua mainin itu ya. Nggak cuma satu game, banyak ya, gue tahu banyak. Itu yang harus pikirin. Kalau lu bisa lu simpen ya. Iya. Makanya kan gue bilang bukannya sok menggurui, cuma kasih tahu aja. Mana ya? Gue kalau misalnya taruh diri gue pas masih bocah, tiba-tiba lu ngomong kayak gitu, gue tetap nggak bisa nerima sih. Kalau gue boros ya, kayaknya nggak bisa pak, susah ngasih taunya kalau untuk anak-anak seumuran gitu. Ya itu sih nggak masalah, asal lu jangan ngutang tuh sebelum diri aja. Iya. Tergantung sih, kalau lu emang lu nggak bisa terima ya. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Soalnya lu belum merasakan, belum dekat waktunya. Iya. Kalau udah umur kita udah mikirin beli rumah dari mana gitu. Baru kepikiran di situ. Udah mikirin duitnya dari mana, wah itu sih nyeselnya parah pak. Pengalaman adalah pelajaran yang paling berharga. Bener sih itu. Parah. Bener emang, dulu mah gue cuman apaan sih goblok gitu. Ada orang ngomong pengalaman yang paling berharga, apaan sih goblok. Dulu gua duit jajan 70-100 ribu kok sehari, terus gua kayak mikir ini mah cuma 200 ribu, ya 2 hari juga dapat, beli aja beli. Iya makanya. Beli terus kan. Walaupun lu dikasih tahu mama lu itu suruh nabung apa gimana. Nggak bisa kan. Mesti pengalaman kan yang ngajar lu. Anjing mah kostum RO tuh bagus-bagus anjing. Nggak bisa. Pas lu ditonjok, bus nikahan rumah. Wah, jay. Langsung pak, tiba-tiba langsung kepikiran. Wah, gila. Itu kok gua nggak habisin di game bisa buka usaha gua sekarang anjing. Langsung sadar kan. Sumpah susah pak. Makanya nih kalian yang masih muda ya, coba deh pikirin deh. Parah itu. Kalau emangnya suka tau apalagi yang sultan tuh ya. Yang habis 2M itu yang beli kuda itu. Iya, nggak apa-apa kalau dia udah kaya.
ya kan? Iya Masalahnya, sih. lu sering lihat nggak sih yang berita anak-anak ke Indomaret masih bocah gitu, bopung 11 juta habis pakai ATM emaknya. Nah itu dia, takutnya kan dia begitu. Ntar emaknya nggak ada duit bayar bunuh diri kan bahaya. Iya. Jadi masalah loh. Nah, masalah. Mereka masih belum ngerti duit itu dipakainya kayak gimana bagusnya. 11 juta buat skin Free Fire, hey. Makanya gue dari dulu nggak setuju tuh anak-anak bocah pegang gadget, sumpah. Nggak setuju ya? Nah, gue aja pegang gadget SMP anjing. Miskin. Terlepas dari zaman kita dulu belum populer HP ya. Terlepas dari itu ya. Tapi HP kita SD juga udah ada kok. Iya sih ada sih. Cuman kan nggak seseru sekarang gadget dong. Iya, tapi kan HP udah bisa Iya, SMS. ada, Kita nggak pernah dikasih kan. Iya. Mau beli juga nggak dikasih gue dulu. Kenapa anak sekarang, gue sedih aja liatnya. Kalau anak 3-4 tahun itu main HP terus bapak emaknya. Lu pernah nggak sih ada restoran gitu? Anak main tablet, bapak emaknya juga main Iya, HP gitu. gue kalau ngeliat itu, gue pernah baca di CNN alasannya aneh sih. Karena gadget itu sekarang udah lebih murah daripada dulu. Masa sih ya? Asia dulu murah. Saya ya murah banget, tapi fiturnya nggak lengkap. Iya, cuman kayak itu gue pernah baca di mana gitu, tapi gue masih kurang yakin. Masa sih karena murah? Kalau gue gini ya, gue ada satu cerita. Waktu itu gue naik mobil sama saudara-saudara gue kan. Kemana gitu gue lupa pokoknya. Anak dia masih di bawah 5 tahun lah, pokoknya masih kecil banget. Dikasih gadget, dikasih tablet gitu. Cuma tabletnya itu nonton YouTube Kids, main game bocah. Oke lah, masih normal. Itu cuma itu dari awal udah game pak, candu. Iya, candu ediknya ya. Harusnya jangan dikasih. Tapi kalau dia merengek, kenapa dia bisa merengek tentang hal yang dia nggak tahu? iya, Justru dari orang karena tuanya ya. justru karena lu kasih tahu pertama terus lu larang tiba-tiba ya dia merengek. Kalau dari awal lu nggak ngasih tahu dia mana tahu ada suatu game. Iya, makanya. Gue sih mendingan kayak dulu loh, dibeliin CD Teletubbies itu, kita setel di rumah nonton tawa-tawa daripada begitu di gadget. Soalnya kan kalau kaset-kaset kayak gitu kan ada umurnya, kaset yang bisa rusak, Ya, mesinnya sekarang rusak. juga Sekarang gadget gampang. Iya, sekarang juga udah nggak banyak jual gituan ya. Udah nggak ada. Ada sih, cuman kayak langka. Ya makanya kalau nanti sometimes anak lu jadi kecanduan HP atau apa, lu jangan ngoceh juga sih. Dari kecil udah lu didik itu kan banyak orang tua ngoceh. Anak saya kecanduan ini, main game mulu, nggak mau belajar. Iya. Lah. Ada salah orang tuanya juga. Iya sih. Nah, tapi kalau anaknya umurnya udah gede, masih kayak gitu baru. Mesti bisa belajar harusnya. Gue pernah lihat tuh ada satu video yang orang barat gitu yang, lu tau gak sih, kayak viral itu video yang dia main Dota terus PC dimatiin mamanya sampai ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan gitu. Kayaknya gue tahu dah. Tahu ya? Remaja kan? Nangis ya. Dia Sampai bilang mau bunuh mamanya. Iya, kayaknya tahu tuh. Itu sadis pak, gila. Kayak gue semarah-marahnya nggak kalau sampai kayak begitu, sampai kayak orang kerasukan. Anak umur berapa? SMP SD Kayaknya dia gitu. salah satu contoh anak yang dari kecil udah dikasih gadget, gedenya kayak gitu. Betul. Kayaknya gitu gedenya. Terus kalau anak kayak gitu ya, kita balik ke konteks kita ya, masalah nih ya. Dia udah kecanduan main game nih, terus tiba-tiba dilarang. Itu suatu masalah loh, bagi dia loh. Masalah gede loh. Untuk anaknya kan. Tiba-tiba gue tiap hari udah main game gitu kan, terus tiba-tiba mak gue melihat gue kecanduan nih, nih bocah kecanduan nih, nggak dikasih main, dikurung di kamar, nggak boleh main game. Itu masalah gede buat gue loh. Bisa memicu bunuh diri nggak bu bagi lo? Kalau gue nggak tahu ya, gue agak kurang relate. Gue bisa, bukannya sombong, tapi gue orangnya tipe yang bisa nahan diri. Kalau gue ya nggak, susah gue kalau dilarang melakukan sesuatu yang gue suka bener-bener ya, kayak main game gitu ya. Wah, bisa kayaknya begituan. Bisa mungkin. Kalau dalam konteksnya kita melanjut ke anak yang sakau ini ya, itu bisa pak. Kalau gue jadi anak itu ya. Masa? Kok gue nggak yakin apa lebih itu? Masa sih? PC dimatiin itu begitu pak. Lu dilarang lagi. Iya sih, cuma sampai bunuh diri pak. Masalah gede gitu. Iya ya, nggak tahu. Stres pasti itu. Kayak gini ya, misalkan lo main game MMORPG nih, contoh gampang aja. MMORPG itu kan suatu game yang benar-benar butuh makan waktu banget. Leveling, ngumpulin equip, bagusin senjata, iya begitulah. Terus lu udah pengen komitmen, nih game gue harus GG gitu kan, harus equip gue harus bagus segala macem. Tiba-tiba lu gak bisa main, stres gak lu mikirin? Aduh, cara gue kapan maju ini, nanti temen gue lebih gede daripada gue gak bisa leveling, gue gak bisa hunting. Mungkin sih. Stres loh. Makanya lu udah bener-bener edik banget ya.
sampai kayak udah bener-bener pengen banget main gitu, terus tiba-tiba dilarang. Makanya buka kamar itu bisa jadi temu mayat itu. Oke. Suatu masalah juga loh. Berarti dari pola asuhnya itu dari awal makanya. Iya. Mesti jadwalin lah, kata gue sih masih boleh, cuma ada jadwalnya dari awal ya, jangan pas udah sebulan dia udah kesenangan baru lu jadwalin, telat. Dari awal pas pertama lu kasih baru langsung kasih. Tapi kalau gue kurang setuju juga kalau dijadwalin. Kenapa tau nggak? Kenapa? Gini, gue kasih contoh aja. Misalkan lu dijadwalin main game, kita main game bareng. Dari awal nih ya, bukan sebulan 2 bulan baru dijadwalin ya? Iya, dari awal lu dijadwalin nih, kita main game bareng. Iya. Nah, gue pengen main terus tiba-tiba gue bilang, Will main yuk. Nggak bisa, gue dijadwalin sama emak gue. Apa yang gue pikirin pertama kali? Nggak asik lu. Nah, bencong lu. apa sih mak lu lebay banget? Iya. Jadi masalah lagi nggak? Iya, jadi kayak omongan ya, jadi Omongan, jelas. Lu jadi masalah nggak buat lu? Diomong gitu. iya kayak apaan sih, iya ya, gue kayak pecundang Iya, gitu kan? kan ya. Jatuhnya ya kayak Iya. jadi mikir gini gak sih, apaan sih keluarga gue tuh lebih banget, temen gue boleh main setiap hari, kenapa gue gak boleh main, kenapa gue dikekang. Kuncinya ya nggak harus main game online, nggak sih, game offline aja. Kuncinya sih sebenarnya menurut gue ya diberi pemahaman gitu loh. Lu main game boleh, cuma jangan sampai edik banget, lu tuh masih punya kewajiban lain gitu loh. Dulu gue main warnet tiap hari lu, Iya, tapi apa gue rusak? Enggak, sekolah gue masih bener. soalnya ada waktunya. Iya. Billing. Soal gadget kan enggak weh, beda. Kalau warnet itu lu ada waktu billing gitu loh, duit lu bisa habis kapanpun. Kalau gadget asal ada internet sampai Lu pak, gue dulu gila ADN kayak gimana? kayak gimana? Dari pulang sekolah sampai jam 12 malam gue kadang ke rumah sampai jam 1 baru pulang. Duitnya kenceng banget loh. Kenceng. makanya itu batasannya sih di duit kali kalau misalnya orang yang main warnet. Dulu HP zaman itu masih zaman HP yang BB. ya begituan, masih kayak kamera di belakang, Masih belum ngeras. Android. Mau main apa? Kan HP kan banyak ini kan, awalnya kan masih HP yang biasa nggak ada kamera, tiba-tiba ada kamera belakang, Iya. tiba-tiba ada kamera selfie, terus BB baru Android kan. Itu tuh zaman masih BB sama HP yang kayak Nokia tapi masih di belakang kameranya. Iya. HP cross waktu itu inget banget. Iya. Ya. Masih HP kayak gitu, kayak itu mainnya apa, snack paling nggak seru banget. Itu fitur HP zaman itu mah paling buat chatting doang, Iya, nggak lebih. cuma gue edik gitu Will dulu SMA, Setting. SMA SMP itu parah gue. Oh, edit ngechat gitu. Nggak, maksudnya mainnya? main warnet. Oh. Tapi sekolah gue nggak rusak. Tergantung sih emang ya. Orang Iya. lagi iya benar. Kalau gue nih ya, gue cerita dulu. Dulu gue kecil sih parah. Mak gue nih, gue dibolehin main warnet sama main rental, tau nggak apa? Hari Sabtu sama Minggu doang. Itu aja nggak lebih dari 2 jam. Lu nggak tahu kan? Tahu. Tahu gua. Dulu sebelum bapak gue meninggal itu ya, Heeh. oh parah itu. Gue kalau pulang lebih dari 1 jam atau 2 jam gak main rental, dikebukin pulang gue. Serius li. Oke. Justru biasanya gue kalau hari Sabtu gini atau hari Minggu gini pengen pergi ke warnet terus dilarang. Nangis gue itu parah. Nangis terus kadang-kadang tuh bapak gue jadi kayak belain. Udahlah kasih. Biasa bapak gue yang baik. Bapak gue kasih duit ini pergi gitu. Terus kalau lu bantu digampar gitu kalau lu. Tapi semenjak bapak gue ini, mak gue jadi lembek. Nggak terlalu kayak dulu lagi. Oh. Kalau gue sekarang udah kayak dibebasin gitu. Cuma dulu gue stres tapi nggak sampai pengen bunuh diri sih, soalnya di rumah nggak terlalu kayak gimana ya, cuma pas pengen aja gitu. Iya. Gue juga sadar kewajiban gue waktu itu. Makanya untungnya ada, makanya balik lagi sifat orang, untungnya lu sadar. Kalau orang yang nggak sadaran aja dikit-dikit ini dikit-dikit itu, wah Iya sih ya. Kalau gue kan masih sadar sebenarnya Iya. sampai juga untuk belajar gitu kan. ada orang yang nggak sadar. Nah, 1 minggu untuk main, tapi kalau udah 1 minggu dilarang sih gue marah. Iya. Tapi gue masih sadar ya. Mungkin kalau gue dulu pas SD masih nggak nahan sih. Gue belajar nahan kayak gini mulai kapan? SD kayaknya gue enggak ada, masih nggak nahan. Main warnet Kalau nggak main nahan. nggak nahan kayaknya. Pas SMA kayaknya gue udah mulai belajar nahan tuh. SMA gue sebenarnya belum waktu itu. Belum ya? Sampai kita ngumpul-ngumpul baru. Iya. Waktu itu kan gue susah banget diajak ngumpul-ngumpul warnet mulu sama si Nanan. Iya. Soalnya sekarang gue bisa nahan warnet karena mobile udah parah banget sekarang, udah enak banget. Mobile.
Oh, gila, ini sekarang game HP udah enak banget. Malah kadang-kadang game PC ada di HP juga kan. Iya. Sekarang HP, mobile dikit-dikit mobile. Ya gitulah. Mau dibikin kesimpulan nggak nih? Oke, kesimpulannya. Untuk tadi yang pertama apa masalah kabur dari masalah itu benar atau enggak? Ya kita lihat dulu dari segi apa gimana dulu masalahnya. Tapi kira-kira kalau misalnya lu udah nggak bisa menyelesaikan masalahnya itu, ya udah lu untuk kabur sih nggak masalah lah ya. Lu kabur dari masalah itu nggak apa-apa asal lu jangan bunuh diri. Asal jangan bunuh diri. Bunuh diri itu udah tindakan itu juga salah satu contoh kabur dari masalah, tapi ya, kabur selamanya. Pengecut banget. Kabur selamanya, iya. Iya.